Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang function dan store prosedur ya. Masuk kita ke bab 9. Kalau dibaca sekilas terkait pembukaan function dan store prosedur, ini si function dan prosedur ini merupakan fitur utama yang paling penting di MySQL. Kalau di sini tulisannya MySQL 5 karena memang waktu buku ini dibuat Januari 2010 ini MySQL-nya masih versi 5 ya. Function dan store prosedur merupakan suatu kumpulan perintah atau statement yang disimpan dan dieksekusi di server database MySQL. Dengan store prosedur, kita dapat menyusun program sederhana berbasis sintak SQL untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, sebelumnya kita di 2 kali pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal function dan prosedur di Java ya. Function dan prosedur di Java itu perbedaannya ada di kalau prosedur menggunakan void, sedangkan kalau function kalau menggunakan function itu bentuknya adalah tipe data gitu ya. Misal contoh kita kemarin membuat prosedur gitu, public static void, nah hitung misal. Nah, kalau di sini kalau menggunakan void berarti ini adalah prosedur. Oke. Ini prosedur ya, prosedur. Nah, sedangkan kalau function maka di sini public static misal string atau outputnya apa dulu nih? Outputnya kalau misal kalau hitung kemungkinan kan 2 kali 3 kali 2 tambah 3 gitu. Pasti kan returnnya adalah integer, maka di sini tipe data int hitung. Nah, seperti itu. Berarti kalau yang kedua ini adalah function. Yang pertama karena menggunakan void, maka ini masuknya ke prosedur, sedangkan yang kedua karena ini ada tipe data atau outputnya adalah hitungan, misal 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya, maka di sini kita simpan menggunakan atau metodenya kita menggunakan tipe data di sini, bukan void lagi. Nah, ini tergantung dari outputnya apa. Misal kalau string berarti di sini string. Kalau outputnya adalah pecahan maka menggunakan single. Kalau misal outputnya adalah bilangan bulat maka menggunakan integer. Oke. Kemudian yang kedua, perbedaan prosedur sama function adalah si prosedur ini tidak melakukan pengembalian data ya. Pengembalian data. Jadi print di sini ini harus menggunakan system.out print. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan prosedur. Kalau di sini, kalau di function ini harus ada return ya. Return karena membalikan data. Oleh karena itu, kenapa di sini tipe data yang jadi nama functionnya? Karena ini harus berbentuknya return atau pengembalian data yang akan disimpan di nama fungsinya di sini nih. Sedangkan kalau prosedur ini tidak menggunakan tipe data karena outputnya ini menggunakan system out ya. Jadi tidak, nama functionnya atau nama prosedurnya ini tidak dibebani output, sedangkan function ini dibebani output. Makanya nama functionnya ini harus tergantung dari outputnya apa gitu. Kalau outputnya adalah
integer, maka di sini adalah integer. Kalau outputnya pecahan, maka kita gunakan single. Atau kalau misal kalau kurang single pakai double gitu. Kalau misal keluarannya adalah outputnya adalah string, misal returnnya hello gitu ya, hello. Nah, berarti di sini tipe datanya, nama function di tipe data di nama functionnya adalah string gitu. Oke. Begitupun sama ya dengan yang ada di MySQL. Jadi si store procedure ini terbagi menjadi dua kalau lihat di sini ya. Selanjutnya store procedure ini dari segi bentuk dan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu function dan prosedur ya, sama yang kemarin ada prosedur sama function. Perbedaan utama adalah terletak pada nilai dikembalikannya di return. Function memiliki nilai yang dikembalikan atau di return, sedangkan prosedur tidak, sama ya. Teorinya sama. Jadi prosedur itu tidak ada yang nilai yang dikembalikan, sedangkan function itu ada yang dikembalikan atau di return. Kenapa harus menggunakan function atau function prosedur atau store prosedur ya? Nah, ini manfaatnya. Keuntungan menggunakan store prosedur. Pertama, lebih cepat. Yang kedua, menghilangkan duplikasi proses. Pemeliharaannya yang mudah, kemudian meningkatkan keamanan database gitu. Jadi kalau biasanya kita menggunakan conditional if misal input yang kemarin adalah inputnya usia gitu ya. Input di sini kita usia sama dengan 18, misal di sini ada if usia lebih dari 18 then, nah kan kayak gini ya, if usia lebih dari 18, kalau di Java kan kayak gini, if usia lebih dari 18 maka keterangan sama dengan boleh mendapat SIM, else keterangan tidak boleh mendapat SIM. Oke. Nah, kalau biasanya kita menggunakan conditional if seperti ini atau case ataupun loop ya, looping di bahasa pemrograman, sekarang di MySQL kalian bisa menggunakan conditional tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara di dalam function atau store procedure begitu. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada hello world. Sebagai contoh sederhana, kita akan membuat suatu SP yang akan menampilkan string hello world gitu ya. Di layar hasilnya berikut perintah query-nya. Oke. Pertama, kita coba buka phpMyAdmin ya, localhost kemudian /phpMyAdmin. Nah, di sini kita coba lihat di DB Campus 2 ya, database kita. Nah, di sini ada dosen, KRS dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba menggunakan sintak yang pertama yaitu hello world. Nah, bagaimana cara membuat store prosedur? Nah, yang di sini store prosedurnya menggunakan prosedur only ya, atau hanya prosedur saja. Oke. Kalau lihat dari contoh di sini, kita akan membuat prosedur. Yang pertama yang perlu kita tuliskan di sini, cara membuatnya di mana? Oke, kita klik dulu database kampus 2-nya, DB kampus 2, kemudian SQL ya, masuk ke SQL. Nah, di sini kita akan bikin sebuah sintak, namanya adalah, atau strukturnya yang pertama harus menggunakan delimiter. Nah, ini delimiter spasi $2 kali, kemudian kita tutup delimiter lagi, delimiter titik koma. Oke. Nah, ini strukturnya. Oke.
delimiter, sorry, ini harus pakai spasi ya supaya tidak merah. Nah, kemudian di dalamnya kita baru bikin create prosedur, kemudian nama prosedurnya nih. Nama prosedurnya misal hello, tanda kurung, buka kurung tutup. Lalu kita, kalau misal di Java itu menggunakan seperti ini. Nah, tapi kalau di database kalian menggunakan begin ya, begin dan end. Nah, n-nya karena di atas ada dolar nih 2 kali, maka di sini kita harus menggunakan dolar 2 kali seperti ini. Nah, baru kita masukkan di sini. Ini perintah intinya. Perintah intinya masih menggunakan select ya, karena ini database jadi tetap menggunakan select. Nah, di sini kita menggunakan karena kita mau menampilkan hello ya, hello world. Nah, jadi kita di sini tambahkan select hello world. Oke. Jangan lupa tanda petik ya. Kemudian titik koma. Oke. Jadi setiap bahasa programan ada titik komanya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini lihat perbedaan yang store prosedur yang kita buat ini bentuknya adalah prosedur. Dari mana lihatnya? Nah, di sini jelas ya prosedur. Nah, lihat di sini adalah prosedur, bukan function. Sedangkan strukturnya yang ini dari mulai delimiter sampai delimiter bawah, delimiter atas sampai delimiter bawah, ini bentuknya adalah store prosedur. Sedangkan function atau metode penampilan datanya kita menggunakan prosedur. Dari mana lihat prosedurnya? Dari sini nih. Di sini sudah jelas namanya adalah prosedur. Kalau di Java kemarin kan tidak jelas mana yang jadi prosedur, mana yang jadi function. Pembedanya hanya di void dan tipe data. Nah, sedangkan kalau di MySQL ini sudah sangat jelas. Yang kita buat adalah prosedur. Sedangkan strukturnya, seluruh struktur yang ini adalah namanya store prosedur. Jadi store prosedur itu ada 2 ya. Dibuatnya menggunakan 2 metode. Yang pertama prosedur, yang kedua menggunakan function. Perbedaan utamanya adalah, oke, lihat di sini perbedaan utamanya sama-sama seperti yang kemarin kita bahas di Java. Kalau si function, nah ini nih, kalau function dan prosedur atau pada nilai yang dikembalikan atau di return. Function memiliki satu nilai yang dikembalikan, sedangkan prosedur tidak. Oke, lihat di sini. Karena ini prosedur, maka tidak ada kata-kata return ya. Tidak ada kata-kata return. Karena ini menggunakan prosedur. Kenapa tidak menggunakan kata return? Karena tidak ada nilai yang dikembalikan. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita go saja. Oke, ini di sini create prosedur hello begin select hello world end. Kita coba refresh ya, kita coba refresh browsernya. Nah, di sini sudah ada function baru. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini nih, seperti ada gerigi-geriginya. Nah, seperti ada gerigi-geriginya. Kalau kita klik di sini ada hello. Oke. Nah, cara panggilnya bagaimana? Cara menampilkannya. Kalau kemarin kan tabel select bintang from, sedangkan view juga sama masih select bintang from. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memanggil prosedur? Nah, si prosedurnya ini adalah hello. Karena kita di dalam prosedur tadi sudah melakukan select, maka di sini kita tinggal melakukan pemanggilannya menggunakan call ya. Call, nama prosedurnya adalah hello. Oke, tinggal di go saja. Sip. Nah, ini dia hasilnya. Karena yang kita tampilkan tadi adalah hello world.
Begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini di sini sudah ada apa? Sudah ada perintah ya, strukturnya. Pertama, untuk membuat store prosedur ini perintahnya adalah create ya, create. Nah, ini definer, kemudian user current dan seterusnya lah ya, tinggal dibaca saja. Sedangkan kalau membuat function sama juga, perbedaannya adalah kalau prosedur, kalau function itu ada function ya. Oke, nanti kita coba bikin function. Sekarang kita coba bikin prosedur baru nih. Kita coba bikin prosedur baru untuk melihat jumlah pelanggan, atau kalau di sini kita punyanya adalah mahasiswa nih. Kita buat prosedur untuk menampilkan data mahasiswa. Kita akan menampilkan data mahasiswa. Nah, kita lihat di sini ada select tabel mahasiswa ya, ID mahasiswa, nama, email, jurusan dan seterusnya. Untuk menampilkan jumlah mahasiswa, kita bisa menggunakan select count. Count itu untuk menghitung bintang from mahasiswa. Oke. Kita return saja, kita go ya. Nah, hasilnya ada 5. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat store prosedur untuk menampilkan jumlah mahasiswa. Oke, kita buat di sini ya. Tadi sintaknya atau strukturnya pertama adalah delimiter, kemudian spasi $. Jangan lupa ditutup dulu ya, delimiter, titik koma ya. Kemudian kita buat di sini create prosedur jumlah mahasiswa. Kemudian ini kita buka, bikin dan end $. Ya. Nah, ini strukturnya, jangan lupa ya. Strukturnya seperti ini. Tinggal kita, ini jangan lupa pakai spasi kalau biar tidak merah. Nah, kita buat di sini query yang tadi kita masukkan, select count. Yang di count adalah bintang, jumlah semuanya, from mahasiswa. Oke. Kalau sudah tinggal di go saja. Tadi kan hasil yang pertama itu adalah 5 ya. Nah, sekarang kita coba call jumlah mahasiswa. Nah, hasilnya sama ya. Nah, itu contoh kalau kita menggunakan store prosedur ya. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Pak susah-susah bikin store prosedur? Kan tadi sudah bisa menggunakan select bintang langsung ya. Select bintang from, nah seperti ini sudah bisa. Select count bintang tadi kan sudah bisa. Kenapa harus menggunakan store prosedur? Nah, balik lagi alasannya di sini nih. Jawabannya ada di sini. Pertama, kalau kalian menggunakan store prosedur, maka ini ada 3 alasan. Yang pertama, lebih cepat. Yang kedua, menghilangkan duplikasi proses. Pemeliharaan yang mudah, meningkatkan keamanan database. Misal gini, di aplikasi kalian itu ada 3 kali cara menghitung jumlah mahasiswa. Atau misal ada 3 form ya.
Kita buat di sini nih. Misal di sini ada forum, kalian bisa bikin aplikasi di Java gitu ya. Kita bikin forum mahasiswa. Kemudian ada report. Kemudian misal ada KRS nih. Di sini kalian misal mengetikkan atau ada list data yang menampilkan jumlah data mahasiswa, maka kalian harus menulis select bintang atau select count bintang from mahasiswa. Oke. Di KRS juga sama, misal kalian disuruh bikin atau untuk menampilkan jumlah mahasiswa, nah kalian berarti harus ngetik lagi kan, select count bintang from mahasiswa. Oke. Nah yang ketiga sama, select count bintang from mahasiswa. Oke. Nah berarti ada 3 kali kalian menuliskan select bintang, dimana ini ketika kalian melakukan select bintang 3 kali seperti ini, maka si memori akan menumpuk dengan select bintang ini. Jadi kalian kalau nanti belajar tentang SO ya, sistem operasi, ini akan dijelaskan berapa memori yang terpakai untuk melakukan select bintang seperti ini dari database. Nah, berarti ada 3 kali melakukan select bintang. Sedangkan kalau menggunakan function prosedur, ini juga sama sebenarnya. Ada 3 kali pemanggilan kan. Call jumlah mahasiswa. Nah, ada 3 kali pemanggilan kan. Ada 3 kali pemanggilan. Nah, seperti ini ya. Tetapi perbedaannya kalau kalian menggunakan call jumlah mahasiswa secara 3 kali seperti ini, tetapi yang dipanggil hanya satu select count bintang mahasiswanya gitu. Dan ada ketentuan lain ketika kalian menggunakan store prosedur. Jadi setelah kalian menggunakan store prosedur dan store prosedur itu beres dilakukan, maka si memori akan dihapus sehingga si memori tidak akan numpuk. Sedangkan kalau kalian menggunakan perintah langsung seperti ini, kalau kalian tidak melakukan destroy manual atau pembersihan memori manual, maka ini bakal tersimpan, jadi bakal memenuhi memori ini tuh, ketiga perintah ini. Sedangkan kalau yang ini karena menggunakan store prosedur, walaupun 3 kali dipanggil, kalau si yang pertama ini sudah beres dilakukan dan misal si formnya udah langsung ditutup, maka si memori akan di destroy, akan di clear ya, akan di clear ulang gitu. Nanti kita ketemu di depan. Nah yang kedua yang berurusan adalah create prosedur jumlah mahasiswa yang ini. Nah jadi sekarang sudah ada 2 prosedur nih, hello dan jumlah mahasiswa. Nah yang ketiga, misal kita prosedur untuk menghitung jumlah item barang yang pernah dibeli oleh satu pelanggan. Oke. Yang ketiga ini kita bikin prosedur, tapi di dalam prosedur itu ada parameter yang dikirim. Kalau tadi kan kita cuman call aja ya, call hello, hello. Nah tanpa ada parameter, ini langsung keluar ya. Sekarang call jumlah mahasiswa. Nah, udah langsung keluar 5 ya. Ada bentuk selanjutnya di prosedur untuk menghitung jumlah item barang yang pernah dibeli oleh satu pelanggan. Oke. Bentuknya adalah, kalau tadi kita hanya buat calling itu seperti ini atau bikin prosedur itu seperti ini, kalau tadi kita hanya buat prosedur seperti ini nih,
create prosedur ya, create prosedur hello gitu ya, hanya sebatas seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan supaya ketika kita kirim itu ditambahkan variabel. Nah, variabelnya kita simpan di sini. Kalau di dalam contoh ini kita mengirim variabel pelanggan. Oke. Kalau kita coba menggunakan, lihat di sini mahasiswa. Di mahasiswa itu ada angkatan. Nah, kita akan coba mengirimkan data angkatan. angkatan tipe datanya adalah varchar. Atau kita lihat dulu di sini ya. Lihat dulu di mahasiswa, angkatan tipe datanya apa sih? Nah, lihat year ya. Year 4. Berarti kita akan mengirimkan angkatan sama dengan year. Gitu ya. Jadi kita akan melakukan filtering data menggunakan prosedur. Nah, di dalam prosedur kita akan mengirimkan parameter. Jadi di dalam sini kalau tadi kita hanya hello itu tanpa parameter, sekarang kita akan mengirimkan si hello ini, atau prosedur selanjutnya adalah menggunakan parameter. Nah, di sini kita akan bikin parameter. Oke. Nah, bagaimana cara buatnya? Cara buatnya sama saja ya. Cara buatnya sama saja. Cara buatnya sama saja. Yang pertama kita buat strukturnya dulu, delimiter ya, delimiter $. Kemudian tutup delimiter, spasi titik koma, awas ya, jangan lupa spasinya. Kemudian di sini kita create prosedur. Nah, di sini kita buat tadi teh mahasiswa teh create prosedur angkatan ya, angkatan. Angkatan tipe datanya adalah tadi itu angkatan sama dengan year ya, year. Oke, seperti itu. Kemudian jangan lupa menggunakan begin dan $. Oke. Nah, di sini kita tinggal melakukan select, perintah biasa seperti biasa, select bintang from mahasiswa where. Nah, karena kita menggunakan parameter berarti kita menambahkan where ya, where. Kita coba lihat dulu, where angkatan sama dengan angkatan. Nah, gitu ya. Angkatan yang dimaksud yang mana? Angkatan yang where yang ini, yang angkatan ini adalah dari sini. Atau kita rubah deh, jangan pakai angkatan karena di atas juga ini angkatan. Kita show ginilah ya, show angkatan. Di sini ANK. Kemudian di sini kita ubah jadi, kita hapus ANK juga, titik koma. Oke, kemudian kita go. Sekarang cara manggilnya gimana kalau seperti itu? Nah, karena ini menggunakan parameter ya, maka kita pemanggilannya pun harus menggunakan parameter call. Misal yang di call adalah show angkatan. Nah, ini kita masukkan parameternya apa nih? Parameternya misal 2022 ya.
2022. Di sini kita masukkan 2022 kurung tutup go. Nah, yang muncul adalah Andi dan Benny. Begitu. Bisa dipahami ya? Kalau lebih kompleks lagi gimana? Lebih kompleks lagi nanti harus dipraktekkan di database yang kompleks karena datanya ini terbatas, jadi kita hanya bisa mencoba beberapa model saja. Oke, kemudian misal kalau kita mau bikin function, tadi kan sudah prosedur ya, sudah bikin prosedur. Nah, kalau bikin function gimana? Nah, syarat yang bikin function yang pertama adalah harus ada return ya, harus ada return. Misal kita mau mencari jumlah gitu ya, yang ini nih, jumlah mahasiswa. Nah, yang ini tadi bisa menggunakan yang ini yang jumlah mahasiswa ini bisa menggunakan prosedur atau bisa juga menggunakan function ya, atau juga bisa menggunakan function. Oke, kita coba menggunakan function ya. Perbedaannya hanya di kata-kata di awal saja. Kalau tadi create prosedur, sedangkan kalau function itu adalah create function. Misal kita buat delimiter $$ ya, spasi $$, kemudian jangan lupa ditutup dulu, delimiter titik koma, spasi ya, titik koma. Kemudian kita bikin function. Kita akan mencari jumlah mahasiswa nih, yang ini nih, jumlah mahasiswa. Kita bikin create function jumlah mahasiswa. Oke. Jumlah mahasiswa. Nah, di sini ada perbedaannya nih. Jumlah mahasiswa, return keyword was expected. Nah, lihat. Kalau tadi kita bikin prosedur dia tidak ada error, sekarang kita mau bikin mau bikin function. Nah, karena ini function, maka di sini sudah diwanti-wanti returnnya mana katanya. Return keyword was expected. Nah, bedanya kalau kalau prosedur atau kalau di Java kemarin returnnya itu ada langsung di bawah ya, langsung di dalam isinya. Nah, sekarang di sini sudah deklarasikan. Kalau kemarin di Java itu disimpan di dalam tipe data ya di sini. Kalau di MySQL ini returnnya harus di sini nih, return tipe datanya apa nih? Kira-kira fungsi jumlah mahasiswa itu bakal menghasilkan apa? Misal integer, maka kita tulis integer ya. Kemudian baru begin. Oh, ini nggak boleh sama nih, JML kita ubah JML. Di sini kita buat bikin kemudian n ya, $. Oke. Ini perlu ke atas gitu ya.
Di sini kita buat declare jumlah int. Select count bintang into jumlah from mahasiswa, return jumlah. Oke, di sini terjadi error ya. Terjadi error di create function jumlah siswa return. Nah, di kata return ini ternyata terdeteksi error. Tapi ketika kita posisikan kursornya di sini, di atasnya ada keyword returns keyword was expected near returns. Jadi si return ini harus menggunakan S ya. Nah, seperti itu. Jadi pertama kita buat delimiter $, kemudian create function jumlah mahasiswa, juml ya, juml mahasiswa, returns integer. Kemudian begin dan end. Di dalamnya ada declare, jumlah ini adalah integer, lalu kita masukkan query seperti biasa. Nah, ini query intinya adalah select count karena ini untuk menghitung jumlah mahasiswa. Nah, mungkin bertanya-tanya kenapa harus ada returns di atas. Nah, jadi karena ini function ya, maka si function dalam penjelasan sebelumnya adalah function memiliki suatu nilai yang dikembalikan atau di return, sedangkan prosedur tidak. Nah, berkaitan dengan hal ini, jadi ketika kalian membuat function maka harus dideklarasikan create function, kemudian nama functionnya apa, nah kemudian kurung buka kurung tutup ini untuk mengirim parameter, jadi boleh menggunakan parameter atau tidak. Kemudian hasil dari function tersebut karena harus ada return ya, kira-kira jumlah mahasiswa ini tipe datanya apa, apakah string atau integer atau single ya. Jadi harus diketahui dulu nih kalau dari hasil select count yang ini, kalau hasilnya tuh bakal jumlahnya tuh bilangan bulat kah, bilangan desimal atau teks. Nah, kalau misal bilangan bulat maka kalian bisa melakukan returns itu menggunakan tipe data integer. Sedangkan kalau misal mau returnnya atau hasil ini adalah pecahan, maka tidak bisa menggunakan return integer karena nanti hasilnya bakal hilang komanya. Misal mestinya 2,5 malah hasilnya jadi angka 2 saja. Kemudian di bawah begin ini ada declare ya, ada declare jumlah int. Kenapa ada declare? Nah, jadi karena ini merupakan function, maka harus si output dari sini itu harus menggunakan harus dikembalikan ya, output dari sini harus dikembalikan, harus dibalikan ke atas. Nah, cara membalikannya kalau kemarin di Java itu disimpan di dalam sini. Nah, kalau di MySQL akan disimpan tipe datanya tuh di sini, di return sini, tapi melalui parameter bantuan.
atau variabel bantuan. Jadi kita harus melakukan pendeklarasian variabel baru. Maka di sini jumlah adalah sebagai variabel pembantu ya. Variabel perbantu untuk mengakomodir si select ini. Maka di sini select count ada into. Nah, ini sini ada into ya. Ada into artinya apa? Jadi select count itu nanti simpennya di sini di jumlah. Select count bintang into jumlah. Nah, jumlah itu dari mana? Dari sini. Dari variabel yang dari atas. Jadi ini sebagai variabel bantuan untuk menyimpan data hasil dari sini, dari hasil si count ini. Makanya mestinya kan select count bintang from mahasiswa, mestinya kan kayak seperti itu. Tetapi karena ini menggunakan function, maka si count ini harus disimpan dalam sebuah variabel. Maka di sini select count into jumlah. Nah, disimpan di dalam jumlah from mahasiswa. Maka yang di return, yang dikembalikan ke atas, dibalikan ke apa? Karena si function itu membalikan data kan, mengembalikan hasil ya. Maka yang di return adalah jumlah yang ini. Jumlah yang ini sudah diisi dari hasil count mahasiswa, seperti itu ya. Oke, kita go dulu ya. Kita go dulu. Oke, di sini ada kekurangan, kita take koma ya. Unrecognized statement tipe return. Go, oke, sip. Nah, kita refresh di sini. Sekarang sudah muncul gear baru ya, atau kelompok baru, namanya adalah function. Nah, ini jum mahasiswa. Oke. Cara memanggilnya seperti apa? Untuk cara pemanggilan function, kalau di prosedur itu menggunakan call ya, kalau di function itu menggunakan select jum L mahasiswa. Gitu ya. Karena ini function, maka jangan lupa dibuat kurung buka kurung tutup seperti ini. Tinggal di go. Oke, hasilnya ada 5. Jadi ada 5 mahasiswa yang dihitung menggunakan function. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada function menghitung jumlah produk yang tersedia untuk stok. Nah, kalau yang barusan itu adalah function yang tanpa parameter. Ya. Kita buat sekarang bagaimana kalau functionnya menggunakan parameter. Delimiter $, kemudian kita create, kita tutup dulu ya, delimiter titik spasi titik koma, kemudian baru kita buat create function. Kalau tadi di panduan kita ini adalah jumlah stok barang ya, sekarang kita buat jumlah functionnya, atau yang akan kita cari adalah data mahasiswa yang berdasarkan angkatan, sama seperti prosedur sebelumnya. Function jumlah mahasiswa by angkatan. Kemudian kita isi di sini dengan tahun ya, karena isi data angkatan ini adalah tahun. Jadi angkatan year ya. Kemudian di bawahnya ini harus ada penjelasan returnnya kira-kira bakal apa nih. Oke, karena returnnya adalah
integer, atau kita buat dulu begin di sini, begin, lalu di sini ada n, dolar. Oke. Kemudian kita buat di sini select count bintang into. Nah, ini tetap ada intunya ya. Intunya belum kita buat, into variabelnya kita belum buat, kita spasi dulu. From produk from apa ini? From mahasiswa ya, mahasiswa. From mahasiswa. Where, karena ini menggunakan parameter, maka di sini bakal ada where angkatan sama dengan, ini kita ubah lagi ya parameternya biar kalian tidak bingung. Where angkatan sama dengan ANG gitu ya. Where angkatan sama dengan ANG. Nah, karena ini function, maka di sini kita harus menjelaskan returnnya ini tipe datanya apa. Returns pakai S ya, return yang atas itu pakai S. Karena ini menggunakan count ya, select count berarti yang bakal keluar sebagai outputnya adalah integer karena menghitung jumlah. Kemudian di sini karena ini adalah function yang dimana function itu membutuhkan variabel baru, maka di baris ini kita tambahkan declare ya, declare-nya adalah jumlah. Kemudian di sini tipe datanya harus sama dengan yang atas. Oke, integer, lalu returns. Di sini intunya kita masukkan jumlah. Oke, kemudian baru di returns jumlah. Return jumlah. Oke. Setelah itu tinggal kita go. Nah, perbedaan sama yang tadi apa? Perbedaan sama yang tadi, kalau yang tadi itu di function yang dibuat tanpa parameter. Nah, ini ya. Sedangkan yang ini kita buat menggunakan parameter. Oke, kita go. Nah, di sini ternyata ada error. 5 unrecognized keyword near declare at position. Declare ini nggak boleh ada titik koma ya. Oke, sip. Tinggal kita coba dulu. Nah, cara mencobanya menggunakan select jumlah MHS by angkatan. Nah, kita cek jumlah angkatannya di sini adalah, misal kita mau masukkan 2021. Masukkan 2021. Oke, tinggal di go. Nah, sekarang munculnya adalah 1. Nah, perbedaan sama yang tadi apa? Sama yang tadi tanpa parameter, kalau yang ini menggunakan parameter. Oke. Di penjelasan berikutnya ini kita akan mengubah SP katanya untuk sintaks seperti ini. Alter sama untuk menghapus SP adalah drop ya. Store prosedur itu yang pertama ada prosedur dan function. Jadi tipenya ada 2 store prosedur, itu ada function dan prosedur.
Oke, kita masuk ke sintak dasar SP. Nah, SP dapat dikatakan sebagai bahasa pemrograman yang berada dalam database. Oleh karena itu, tentunya terdapat sintak-sintak tertentu berhubungan dengan SP tersebut. Misal, bagaimana untuk mendeklarasikan variabel, menyeleksi kondisi, perulangan, dan seterusnya ya. Pada bagian ini akan diuraikan beberapa sintak dalam SP yang didukung oleh MySQL. Variabel yang digunakan menyimpan suatu nilai secara temporer. Oke. Nah, yang tadi yang kita bahas terkait declare ya, terkait declare ini ternyata ada penjelasannya di bawah bahwa si declare ini adalah variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai secara temporer. Jadi hanya sementara di memori. Variabel akan hilang saat sudah tidak digunakan. Jadi ketika kita sudah melakukan close ya, di sini misal setelah kita select jumlah CML mahasiswa gitu ya, setelah kita select jumlah mahasiswa, ini si variabel yang kita set yang dideklar ya, yang declare yang ada di function itu akan disimpan di memori. Tapi ketika kita sudah tidak menggunakannya ini, tidak kita operasikan, maka si jumlah mahasiswa 5 ini akan dihapus gitu. Jadi cuman disimpan secara sementara. Variabel dalam MySQL belum dapat digunakan. Pertama kali harus dideklarasikan terlebih dahulu. Berikut ini bentuk umum pendeklarasian. Nah, ini ya. Declare variable name, data type, kemudian default value. Kalau mau menggunakan default value. Kalau tadi kita tidak menggunakan default value-nya ya. Jadi declare cuman jumlah int saja. Tadi seperti itu. Kalau misal mau menggunakan default value berarti di sini ada sama dengan, kita lihat penjelasan seterusnya. Nah, di sini ada dua, bentar. Kita coba baca lagi ya, takutnya ada yang kelewat. Ini declare contohnya, setelah dideklarasikan satu variabel dapat diisi dengan suatu nilai sesuai dengan tipe data yang didefinisikan saat pendeklarasian. Untuk mengisikan nilai ke dalam suatu variabel digunakan perintah set. Format umumnya sebagai berikut. Nah, ini ada set variable name kemudian expression atau value. Nah, kalau lihat di sini contohnya adalah set jumlah sama dengan 10, set kode, select ID bla 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 ya. Set tanggal lahir sama dengan no. Berikut adalah contoh function hitung umur untuk menghitung umur seseorang saat ini berdasarkan tahun kelahiran yang diberikan. Kita copy saja ya, kita copy hitung umur. Oke, kita copy biar cepat. Kemudian kita masukkan di sini declare, kemudian kita rapihkan supaya enak dibaca. Oke, bentar, kita rapihkan seperti ini ya. Nah, di sini ada return int, ini dari bagian dari function. Kemudian di sini ada declare tahun sekarang, koma tahun lahir. Jadi bisa pakai koma ya, bisa lebih dari satu nih pendeklarasiannya. Nah, ini tipe datanya int, kemudian set tahun sekarang sama dengan year now. Tahun sekarang tuh tahun berjalan, misal 2026 gitu. Kemudian tahun lahirnya adalah year lahir. Year lahir ini dari mana? Year lahir ini diambil dari sini. Jadi nanti misal kita masukkan 1 Januari 2000 gitu ya. 1 Januari. Nah, nanti bakal diambil tahunnya saja. Misal gini. Kita coba uraikan. Misal kalian kalian ditanya tentang tanggal lahir. Biasanya kan ketika dilakukan pengisian data 01, misal 01
2000 ya, 2000. Nah, seperti ini. Nah, karena yang diambil ini hanya year-nya saja, maka tahun lahirnya itu diambil tahunnya saja yang ini. Jadi 0101-nya 01 Januari berarti kan ya, tanggal 1 bulan Januari tahun 2000. Nah, untuk bulan dan tanggalnya tidak diambil. Karena apa? Karena yang dihitung untuk menghitung umur ini adalah tahun sekarang kurang tahun lahir. Jadi yang dihitung tuh hanya tahunnya saja. Oke, kita coba generate ya. Ini ada, kita go dulu. Oke, kita panggil select hitung umur, kemudian kita masukkan 01 2000. Nah, seperti ini karena ini menggunakan parameter. Oke, go dulu. Nah, seperti itu ya cara ngisinya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke penyeleksian kondisi ya. Jadi setelah barusan kita mencoba terkait function untuk menghitung umur ya, menghitung umur tadi functionnya tinggal kita select, kemudian kita panggil hitung umur, lalu proses pengiriman pengiriman parameternya harus pakai tanda petik di sini, dan cara penulisan tanggalnya itu harus dibalik ya, 2000 misal 01 karena secara default format di bahasa pemrograman, semua bahasa pemrograman formatnya adalah tahun dulu, kemudian bulan atau slash bulan slash hari, seperti itu ya. Jadi tahun, bulan, hari. Nah, jadi ketika mau mengirim parameter di MySQL, kalau bentuknya tipe datanya adalah date ya, bentuknya harus seperti ini. Oke, kita lanjut dengan penyeleksian kondisi. Di sini kita akan masuk, sebenarnya ini materi mestinya sudah pada bisa ya, karena ini materi yang sudah diajarkan di algoritma, dimana ada kondisi if, kondisi then, kemudian perintah jika benar, and if. Ini kalau satu kondisi. Kemudian kalau dua kondisi, if, kondisi then, perintah jika benar, else, kemudian perintah jika benar, lalu ditutup dengan and if. Kemudian di sini ada case expression ya, atau kalau di bahasa sekarang mungkin, atau di bahasa PHP ataupun Java, ini case ini adalah switch. Nah, namun kalau di algoritma biasanya masih menggunakan case, seperti itu ya. Cara penggunanya sama seperti di bahasa pemrograman lain. Pertama kita harus ada variabel dan seterusnya. Nah, kalau di MySQL seperti apa? Kita buat contohnya. Kita akan menghitung atau akan membuat si mahasiswa yang ini nih. Mahasiswa ini kan ada angkatan ya. Ada angkatan. Nah, di angkatan ini kan beda-beda, ada 2000, ada 2022, 2023, dan 2021. Nah, dari angkatan tersebut kita akan seleksi data mana yang termasuk data ganjil dan data genap ya. Kalau di Java kemarin if usia, misalnya usia modulus 2 sama dengan 0, maka ini adalah keterangannya adalah keterangan ini usia genap. Else-nya
else-nya sama dengan usia ganjil. Gitu ya. Nah, ini kalau di Java seperti itu. Nah, kalau di MySQL ini pun sama. Cuman beda notasinya aja. Kalau yang ini kan bentuknya seperti ini, pakai kurung kurawal. Nah, kalau di Java itu menggunakan then. Seperti pada strukturnya if kondisi then ya. Oke, kita buat coba functionnya atau store prosedurnya. Kita buat function. Yang pertama kita buat delimiter ya, delimiter dulu, delimiter dolar seperti ini, kemudian kita tutup delimiter titik koma, kemudian seperti biasa kita create function ini kita kasih nama functionnya cek tahun masuk ya, tahun masuk. Yang dikirim adalah ID. Nah, kalau yang tadi yang dikirim adalah langsung ke angkatannya ya. Sekarang kita akan coba yang dikirim adalah ID mahasiswanya. Oke. Jadi yang dikirim adalah ID mahasiswa. Jadi sini ID MHS. Lihat di sini tipe datanya apa ya? ID mahasiswa. Kita lihat cek di structure-nya. ID mahasiswa masuknya ke integer. Jadi ini adalah int atau penulisannya bisa kapital seperti ini. Kemudian kita tuliskan begin ya. Begin dan end. Begin dan end dolar. Nah, seperti ini ya. Begin dan end dan dolar. Oke. Yang akan kita tampilkan untuk pengecekan ini kan yang dikirim adalah ID, yang dikirim ketika memanggil functionnya adalah ID, yang diproses angkatan, dan yang ditampilkan ke layar adalah keterangan. Maka tipe data keterangan itu adalah varchar ya, returns varchar. Nah, karena yang akan di outputnya ini adalah varchar, misal varchar 50. Kemudian kita masuk ke begin ya. Di dalam begin kita deklarasikan declare. Nah, declare apa yang akan diproses? Yang akan diproses adalah angkatan. Ini nih. Yang dikirim adalah ID, yang yang di outputnya adalah teks ya, sedangkan yang diprosesnya adalah angkatan. Angkatan di sini adalah tahun atau kita angkatan ya, ANK. Ini sini adalah year. Jadi karena kita butuhnya year-nya aja, jadi kita akan masukkan declare-nya adalah ang, kemudian year tipe datanya. Kenapa tipe datanya year? Karena di sini angkatan itu adalah year ya, 2022, 2021 dan 2023. Oke, yang pertama, karena yang dikirim ini adalah ID mahasiswa, maka kita harus mencari dulu atau menseleksi dulu ID mahasiswa yang ID-nya 1, angkatannya berapa. Maka kita akan bikin di sini select angkatan where. Nah, select angkatan where select angkatan from mahasiswa where-nya yang akan dikirim dari sini adalah ID. Nah, lihat cek di sini ID mahasiswa. Nah, ini fieldnya ya, ID mahasiswa. ID mahasiswa. Where ID mahasiswa sama dengannya dari mana? Sama dengannya dari sini nih. ID MHS. Kenapa ID MHS? Karena yang dikirim dari ketika kita mengetikkan cek tahun masuk
adalah ID mahasiswa. Jadi misal ID mahasiswa 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang sudah ya, selectnya seperti ini. Select angkatan from mahasiswa. Jadi yang diselect itu hanya angkatannya aja, nah hanya angkatan ini saja. Select angkatan from mahasiswa where ID mahasiswa yang ini sama dengan ID MHS, seperti itu. ID MHS. Oke. Nah, cuman di sini kan belum si declare ini kan belum kepake nih. Jadi select angkatan into ya. Kita masukkan into karena kita mau ngeset supaya angkatan ini jadi ang gitu ya. Into dimasukkan ke variabel into ang from mahasiswa where ID mahasiswa sama dengan ID MHS. Nah, sekarang kita gunakan penyeleksian. Penyeleksian atau conditional if ya. Jika apa yang diseleksi sekarang, jika ang mod 2 sama dengan 0, then if angkatan mod 2 sama dengan 0, then returns ya, return angkatan genap. Di koma else return angkatan ganjil. Nah, boleh seperti ini ya. Ini jangan lupa ditutup ya. Di sini ada and if-nya. Titik koma. Oke. Boleh seperti ini, atau misal kalian mau menggunakan variabel baru di sini boleh. Di sini kita buat set ya. Set. Kalau kita baca di sini di contohnya. Di contohnya kita akan menemukan di sini tuh ada set ya. Nah, jadi kalau misal mau mau dibuat set boleh. Jadi di sini declare. Nah, kita buat declare lagi satu lagi, declare lagi karena ini returnnya adalah varchar, berarti cut misalnya cut adalah varchar 50. Nah, di sini jadi tidak menggunakan return tapi menggunakan cut ya. Set cut. Nah, coba kita lihat cara penulisannya. Set cut sama dengan nah, baru returnnya di sini. Jadi boleh penulisannya seperti yang tadi atau bisa menggunakan seperti ini, return cut. Oke. Seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal di go. Nah, kalau sudah tinggal kita coba cek tahun masuk mahasiswa. Select cek tahun masuk. Misal yang akan kita cek adalah Andi Saputra nih. Andi Saputra nomor 1. Tinggal di go. Nah, angkatannya adalah angkatan genap. Bagaimana dengan yang angkatan 2023? Kita cek yang 2023 ya. Select cek tahun masuk. Yang dikirim adalah misal angka 3 yang 2023. Go. Nah, sekarang sudah kelihatan kan ada angka ganjil dan angka genap. Seperti itu ya cara penggunaan function yang menggunakan conditional if. Bagaimana dengan conditional case atau switch ya? Kalau di Java biasanya switch. Ini juga sama.
aturannya sama seperti ini. Nah, di sini ada when jumlah lebih dari 50. When ini biasanya digunakan untuk case ya. Jadi kalau di Java itu switch kemudian langsung 1 sampai 10 misal. Kalau di database MySQL ini menggunakan kata-kata when. Ini tuh kalau di conditional if yang atas ini adalah if else-nya. When jumlah lebih dari 100 then set discount sama dengan 10. When jumlah lebih dari 50 dan kurang dari 100 maka set diskonnya 5%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait terkait MySQL. Untuk perulangannya silakan dicoba-coba saja karena tidak jauh sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Perbedaannya hanya cara menulisnya saja. Oke, demikian pembahasan MySQL. Diharapkan mudah-mudahan bisa memahami dari awal sampai akhir. Kalau memang ada yang tidak dipahami mungkin bisa dibaca kembali karena catatannya itu udah selesai dari mulai DDL, DML, DCL dan seterusnya ya. Ini kita sudah masuk ke pertemuan terakhir terkait store prosedur. Nah, biasanya store prosedur ini digunakan untuk akses database atau proses pemrosesan data yang lebih advance. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. See you on the next video.